Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Teman-teman pernah nggak bayangin bagaimana sebuah robot vakum tahu kapan harus menghisap debu, kapan harus berbelok saat menabrak dinding, dan kapan harus kembali ke dermaga pengisi daya? Semua perilaku kompleks itu diatur oleh sebuah model kompresi yang disebut state machine. Nah, dalam sekali ini aku mau jelasin apa itu state machine. Sebelum masuk dalam materi, aku izin perkenalkan diri dulu. Nama aku Yudit Abrar dari Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dengan NIM 4040324650110 dari kelas Praktikum D 2024. Ini di sini ada state machine. State machine adalah model komputasi yang menggambarkan sistem dalam bentuk kumpulan state dan transisi antar state. FSM, finite state machine, digunakan untuk merepresentasikan perilaku sistem yang memiliki kondisi terbatas. Contohnya yaitu sistem lampu lalu lintas, mesin penjual otomatis, kontrol sinyal, dan lain-lain. Kemudian next ada komponen utama state flow. Untuk membangun sebuah state machine yang kokoh, kita itu harus menggunakan alat seperti state flow. Ada 4 utama yang menyusunnya, yaitu pertama ada state, kondisi atau mode sistem. Ini bukan sekedar label. State ada representasi status sistem internal saat sistem berada di suatu negara yang memiliki perilaku spesifik yang membedakannya dengan kondisi lain. Kemudian ada event atau pemicu. Event yaitu pemicu perubahan state. Event ini adalah definisi dari state machine. Ia bisa berasal dari sensor, input pengguna, atau time internal. Tanpa event, sistem itu akan terjebak selamanya dalam satu kondisi. Jadi ini tuh kayak paling penting lah istilahnya. Kemudian ada transition. Ini adalah logika perpindahan antar state. Logika jika maka menghubungkan antar state. Transisi memiliki kuat condition, sebuah gerbang logika yang memastikan pergerakan hanya terjadi jika kondisi terpenuhi 100%. Kemudian ada action, mungkin aksi ya. Operasi yang dijalankan ketika masuk, berada atau keluar dari state. Inilah keluaran nyata dari sistem. Action adalah instruksi yang dieksekusi untuk mengubah variabel atau menggerakkan aktuator. Dan next di sini masih sini belum. Status siklus flow itu ada masuk selama keluar. Di dalam state flow itu kita memiliki kontrol terhadap kapan suatu tindakan terjadi. Ini terjadi siklus hidup state, yaitu ada tindakan masuk. Pikirkan ini sebagai protokol inisialisasi. Begitu sistem melangkah masuk ke sebuah state, aksi ini langsung dijalankan satu kali. Contoh menyalakan penggerak motor kayak gitu. Dia itu langsung gitu. Terus selama kondisi transisi keluar belum terpenuhi, sistem akan terus mengeksekusi logika di bagian ini secara berulang per siklus jam. Contohnya itu kan membaca data sensor suhu secara kontinus. Jadi itu kan kayak berulang-ulang gitu, enggak yang satu kali kayak nyalain gitu, enggak. Kemudian ada tindakan keluar. Ini adalah protokol pembersihan sebelum sistem itu benar-benar meninggalkan state tersebut. Jadi ini kayak yang terakhir, ia harus menjalankan aksi terakhir ya. Contoh menyimpan data ke memori atau matikan indikator kayak save, kayak matiin kayak gitu. Kemudian ini ada contoh-contohnya. Di sini itu ada contohnya, yaitu state flow MP3 player, musik audio. Logika sehari jika kita berada di state play
dan menekan tombol pause-nya itu event, kemudian maka sistem itu akan melakukan transisi ke pause. Kayak itu ada transisinya di dalam masing-masing itu terdapat action. Misal pada start play, action adalah mainkan audio, bisa ini memainkan audio itu menjalankan lagu, menghentikan, matiin atau menjeda musik, atau bisa menjadi dari ke nol ke awal lagi, itu juga bisa actionnya. Kemudian ada lagi lampu lalu lintas itu yang mungkin kita temui sehari-hari ya, itu ada lampu lalu lintas biasanya itu merah, kuning dan hijau, kan dari merah kuning dan hijau. Transisi terjadi secara otomatis berdasarkan urutan yang telah ditentukan. Tindakan ini sangat krusial, yaitu memberikan instruksi fisik ke perangkat lampu untuk menyalakan warna yang sesuai. Mesin mesin memastikan bahwa tidak akan pernah ada dua lampu, misalnya merah sama hijau baru nah itu tidak mungkin, yang menyala bersama yang sama, sehingga menjamin keamanan lalu lintas. Jadi itu kok nggak mungkin gitu kan, merah sama kuning barengan tuh nggak bisa kan, mesti merah nanti kuning itu hijau. Mengambil lampu saya transisinya waktu timer berubah, kemudian action mengganti lampu saya lalu lintas penuh merah hijau, itu mereka harus kontrol lintas. Dan turning sinyal itu lampu sen itu juga kita temui sehari-hari, bahkan kita memakainya. Sennya itu lampu kiri, sen kiri, lampu kanan, sen kanan, terus mati nggak dinyalain. Eventnya dari tombol belok kiri atau kanan ditekan. Transisinya itu berdasarkan pengguna kita mau kemana, itu kiri, lampu ke kiri, lampu kanan. Saya menyalakan lampu sinyal saya arahan, ya benar apa yang aku bilang tadi, saya arahan kita mau ke kiri kanan kayak gitu. Kemudian di sini juga ada entry dari exit, entry aksi yang dijalankan saat masuk ke state, yang kayak tadi contoh di balik sini, entry di awal, terus string aksi yang terjalankan sama berada di state itu. Jadi yang nggak, saya kasih contoh kayak yang contohnya ada kayak yang input data kayak gitu. Exit itu aksi yang misalnya satu reset atau matiin atau nge-save kayak gitu. Nah, kemudian sebagai bentuk mengapa kita harus mempelajari start machine sih? Pertama, visualisasi. Kita harus melihat agar logika sistem tanpa harus membaca ribuan baris kode. Kedua, tebak. Jika sistem error, kita bisa langsung menunjukkan step mana kesalahan yang terjadi. Tiga, skalabilitas. Menambah fitur baru, mengirim nambah step dan transisi baru tanpa merusak logika yang sudah ada. Dan terima kasih. Sebelumnya saya minta maaf jika ada salah kata atau perbuatan dalam video ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.